Jadi itu kewajiban Kementerian Pertanian tidak boleh meninggalkan petani berusaha sendiri. Laporan terakhir 2 minggu lalu bahwa produksi beras kita sudah mendekati swasembada. Sehingga dengan bantuan TNI nanam padi di ladang, Polda, polisi sekarang nanam jagung, karena Pak Menteri fokusnya masih padi dengan jagung. Oke. Nah, dia Halo sahabat podcast RRI, selamat datang kembali pada podcast kami Ruang Diskusi dengan tema pertanian dan pangan Indonesia. Hari ini kita bahas topik yang sangat penting yaitu peran BRMP Kementan dalam mengawal program swasembada pangan di Papua Barat. Sebuah wilayah yang mulai 7 gigi ya dalam pertanian modern dan produksi pangan. Dan pemirsa, saat ini sudah kita kedatangan tamu spesial kita. Langsung saja saya perkenalkan Bapak Dr. Yong Farmanta SPMSI. Selamat pagi Bapak. selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Sehat ya? semakin gas ini. Iya, saya sapanya Bung aja ya, Bung Boleh. Kepala BRMP Papua Barat. Baik. Nah ini sekali lagi apresiasi Bapak ya Bung Yong Iya. hadir di sini dan kita diskusi ya, kita ngomong-ngomong santai aja nih Pak. Pak, Bung. Oke, saya sapanya Bung ya, kita Iya. sepakat aja Bung. Oke. Iya. Bung, mungkin bisa dijelasin apa, mungkin belum banyak juga yang tahu BRNP itu apa, nah kemudian seperti apa peranan fungsinya di Papua Barat? Baik, kalau tadi dari hostnya panggil Bung, jadi saya panggil Bro atau Panggil Elko aja. Elko aja, ya. Ya. Elko jadi, kami apa yang disampaikan oleh, Elko tadi bahwa BRMP. Jadi sebenarnya kami ini pembentukan BRMP ini baru terbentuk, mungkin masih prematur sekarang ini, baru 2 bulan, Mei 2025. Baru-baru saja ya, Baru. bulan Mei 2025? Iya, baru 2 bulan, 3 bulan. Jadi kita baru berganti baju. Jadi awalnya kita ini hadir di seluruh Indonesia ini ada UPT-UPT dari Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu ada eselon satunya banyak. Jadi salah satunya adalah namanya Badan Penelitian khusus untuk pertanian. Jadi how to achieve yield yang bagus. Jadi bagaimana pupuk yang rekomen. Nah, ketika perjalanan itu sudah hampir 15-20 tahun berdirinya di seluruh Indonesia, nah ada nama terbentuk badan baru, Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi kami peneliti-peneliti, fungsional peneliti di tubuh Kementerian Pertanian itu, di seluruh kementerian, lembaga, kehutanan, kedokteran, hukum semua ditarik zaman kepresidenan Pak Jokowi itu menjadi satu dilokalisasi di satu instansi namanya BRIN. Iya, Nah, oke. Kalau di Papua Barat pasti ada beridanya juga ya? iya, di daerah, Oke. kalau nasional yang di Jakarta. Nah, ketika itu kami ada akhirnya harus milih. Nah, siapa yang mau jadi peneliti, ya silakan ke BRIN. Yang mau stay di kementerian, nggak boleh jadi peneliti lagi. Nah, akhirnya berubahlah, karena BRIN peneliti sudah pindah semua ke BRIN, tusinya berubah menjadi namanya Badan Standarisasi. Badan Standarisasi pun umurnya udah lama karena kita bagaimana menstandarkan produk-produk pertanian sehingga contoh kopi kita bisa tidak di-reject sama Singapura, tidak di-reject kopi kita tidak di-reject sama India, karena belum ada standar. Oke. Nah, namun itu tidak berjalan lama karena Pak Menteri sekarang, Pak Menteri Dr. Amran Andi Sulaiman ini hadir, dia itu, wah tidak boleh, khusus di Kementerian Pertanian harus ada peneliti, harus ada roh penelitian, bukan penelitian murni tapi. Oke. Karena akhirnya berubahlah sekarang menjadi Badan Perakitan Modernisasi Pertanian, yang tusinya kami itu melaksanakan perakitan, prakaisaan pakai teknologi untuk bagaimana memodernisasikan tools-tools instrumen pertanian yang ada di masing-masing Nah daerah. ini juga tugas utama dari BRMP sendiri ya? Iya, betul. Jadi Oke. ya, Nah kemudian ini tadi, sempat kita bahas juga ya, kita, ngomongin soal swasembada pangan. iya, Nah, apa sih swasembada pangan nasional itu? iya. Jadi sebenarnya swasembada ini mimpi yang belum terwujudkan. Jadi dulu zaman, mungkin kalau kita bicara boleh balik kilas zaman Pak Soeharto ya, dulu kita kan swasembada. Berarti terkenal katanya
macan Indonesia adalah macan Asia. Jadi kita mementingkan produk-produk, pertanian. Nah, sejak zaman itu tuh kita dalam artian swasembada yang pure swasembada tuh mungkin belum tercapai dengan 100%. Oke, berarti mimpi yang belum diwujudkan begitu. Iya. Tapi kalau ada BRMP nanti, itu nanti mimpinya jadi Iya. wujud ya? Nah, jadi Ini dengan badan baru ini ya mudah-mudahan iya. oke, kalau, kemudian Bung, ini sejak kapan ya, program ini mulai intensif dijalankan kembali ini? Baik. Dan mengapa menjadi program yang begitu sangat penting kalau kita lihat, ikuti yaitu sekarang lagi genjot-genjotnya tuh bagaimana ketahanan pangan Indonesia begitu ya. Nah ini sejak kapan nih? Jadi program ini tercetus sebenarnya ke masa kepemimpinan Pak Jokowi yang periode, sebelumnya, Mhm. kepemimpinan Pak Presiden. Namun karena cerita swasembada itu tidak selesai dieksekusinya di daerah atau hanya di tingkat level menteri. Ternyata kalau mau swasembada, ya bagaimana swasembada itu artinya kita bisa negara bagaimana menghidupkan atau memenuhkan kebutuhan masyarakat akan pangan. Nah, sehingga harus melibatkan banyak kementerian-kementerian dan instansi-instansi lain. Oke. Nah, untuk program swasembada ini, di zaman sekarang ini, di periode Pak Prabowo ini, Pak Prabowo itu tidak ada kata lain bahwa swasembada Indonesia harus swasembada. Nah, kemudian karena kemiliteran mereka dan Pak Prabowo itu memang aslinya emang background dia banyak pertanian, dia punya usaha, dia ketua HKTI, Himpunan Petani Indonesia itu, sehingga dia sudah tahu titik-titik yang harus dicubit. Nah, ya dalam tanda kutip Notice jadi ya? dia tahu akhirnya dipanggil sekarang harus kolaborasi, tidak selesai di Kementerian Pertanian di BRMP saja. Oke. Jadi Pak Prabowo impresnya itu melibatkan Kementerian PU sebagai penyedia air, Oh, irigasi, irigasi ya? TNI harus bantu, Wah ini luar biasa lintas iya, sektor semua di ini ya, semua Polda, kolaborasinya ya? Kajati, Oke. BPS, pihak swasta harus jadi tidak bisa jadi akhirnya kerjanya kolaborasi. Kolaborasi dikeroyok rame-rame gitu. Iya. Luar biasa. Nah kemudian, kita juga ingin update, ingin tahu apa program Kementerian Pertanian yang, sementara ini sedang berlangsung atau Laut. berjalan ya di Papua Barat? Iya, baik. Jadi akhirnya Kementerian Pertanian berkolaborasi dengan banyak instansi itu, jadi akhirnya ada program unggulan bagaimana meraih swasembada yang salah satunya juga berhubungan dulu namanya MBG, makan bergizi Bergizi gratis. Sekarang gratis. MBN, makan bergizi nasional. Oh gitu. Karena tidak boleh gratis, kalau gratis itu konotasinya Ah, kayaknya nggak ada effort-nya gitu, effortless gitu kan. Nah, jadi akhirnya sekarang namanya untuk mencapai itu kita ada program Kementerian Pertanian itu namanya cetak sawah. Jadi lahan-lahan yang potensi airnya ada, karena kalau kita bicara, eee, Elko kalau kita bicara zaman dulu sampai sekarang itu padinya tuh tidak naik, tapi banyak komoditi lain yang sudah alih fungsi lahan. Contohnya ada yang jadi rumah, jadi jalan, oke. jadi Jadi tol, jadi kebun sawit, perkebunan. Sedangkan sawahnya tidak nambah-nambah. Jadi kalau dari segi ekstensifikasi namanya, untuk meningkatkan hasil itu dari cetak sawah baru. Nah, salah satu program pertama cetak sawah. oke. Ini juga di Papua Barat juga nih? Ada Ada? Jawa Barat, Jawa Barat ada. Oke. Terus namanya optimasi lahan. Ok Jadi lahan itu mungkin produksinya tuh secara deskripsi atau secara nasional produksinya tuh 5-6 ton, sawah padi per hektar. Nah sekarang kita di Papua hanya 2,5. 2,5 Dua ton. setengah ton per hektar. Produktivitas, Papua Papua Barat secara keseluruhan. Nah jadi namanya optimasi lahan. Jadi lahan itu dioptimalkan, nanti ada namanya SID, survei, investigasi, desain. Jadi ada mungkin dari konsultannya dari, kita pihak ketiganya dari Universitas Papua, Heeh. kayak Unipar, Unipar. ada yang expertnya turun, "Oh ini sawah harus dikasih apa," gitu. Misalnya, "Oh irigasinya kurang, oh perlu pompa air, oh perlu di, drainasenya atau perlu, apa namanya, benihnya apa." Nah itu dioptimalkan, itu program dari Kementerian Pertanian yang kedua. Yang ketiga untuk pendekatan juga ada namanya itu program padi gogu. Jadi sekarang banyak lahan itu, contoh lahan perkebunan itu antara pokok tanaman sawit itu contohnya kan kosong. Jadi itu jaraknya sawit itu 9 meter itu. Ketika tanaman sawit di bawah 3 tahun itu pelepahnya belum jauh, jadi sehingga rugi tanah itu, di sela itu tidak ditanam. Akhirnya namanya tumpang sari. Tumpang sari itu antara kelapa sawit dengan padi.
Jadi sembari petani ngasih pupuk sawit, padinya juga Oh, dapat. emang bisa gitu ya? Ya, karena Kayak di SP gitu ya? ya betul, daerah SP, SP5, jadi diintegrasikan sampai dia 3 tahun kelapa sawit pelepahnya sudah nyatu, tidak bisa lagi karena sinar matahari tidak masuk lagi. Nah, jadi itu programnya adalah program Padi Gugu. Jadi itu seluruh Pak Menteri gas, namanya moto sekarang itu Pak Menteri itu, kami tidak boleh ada di kantor, harus ada tiap hari di lapangan, ada absennya absen absen geografis itu, Oke. tidak boleh di kantor, motonya gaspol, remblong, pertamax turbo, tidak pakai spion, nah itu. Oh, mantap. Oh, Gaspol, remblong, pertamax turbo, oke, remblong, nggak pakai remnya dilepasin, nggak boleh pasang lagi. Jadi kalau bawa mobil itu nggak usah lihat spion lagi, minyaknya turbo, gasnya terus gas, jadi kita acak lariin. gas gitu ya? Makanya Pak Presiden instruksikan bahwa Indonesia harus waspada pangan. You perlu apa? PU 12 triliun. TNI perlu apa? Infrastruktur, mekanisasi, silakan. Jadi Pak Prabowo gambling nih sekarang nih, tapi sudah tercapai sampai hari ini targetnya itu Pak Prabowo inginnya 4 tahun. Tiba-tiba ketika ada APEC itu berubah jadi 3 tahun. Nah sekarang Pak Menteri Pertanian demam karena Pak Presiden instruksikan bahwa waspada harus terjadi dalam 1 tahun. Wah, jadi lebih, dari 4 tahun jadi 3 tahun ini Sekarang percepatan tahu ya? sekarang Oh, setahun? oh, karena Wow. angkanya sekarang kita pertama tuh sejak zaman Pak Soeharto itu ada stok beras 4,1 juta ton di Bulog. Bulog harus kerjasama juga. Selama ini Bulog tidak bisa ngekup karena anggaran tidak gudang tidak besar. Ya, Jadi memang sebenarnya nggak bisa. Bulog sebagai yang oke, berarti dari 2 tahun tadi untuk Papua Barat sendiri itu bisa meningkat nih ya? Jadi 2,5 dari Sukati prioritasnya kalau selama ini dia nanam itu hektarnya 2,5 heeh, ton hasilnya, oke, tanamnya 1 kali, oke, sisanya tidak ditanam, ah sekarang harus ditanam karena ada program. oke. Ah, itu. Jadi kalau tadinya 2,5 ton, berharap ada jadi 3,5 ton, ada jadi 3 ton dengan intervensi benih unggul dan lain-lain, jadi 3 ton ditanam 2 kali. Nah, ini menarik sekali nih. Bung, kemudian ini tadi sempat, bicara soal benih tadi. Nah, ini apa dukungannya? Apakah ada benih, kemudian ada pelatihan-pelatihan, Iya. asisten semacam Nah, itu? jadi memang kita dengan petani ini tidak bisa kita tinggalkan. Artinya tanam sendiri, tidak dibantu benih, tidak didekatkan dengan pendampingan bagaimana Mhm. mencapai, jadi kita ada program benih unggul. Benih unggul, Jadi setiap petani yang ikut program ini, mereka pasti dapat bantuan benih. Sudah itu mereka dapat bantuan pestisida dengan herbisida. Jadi pupuk gitu ya? pupuk sama pestisida itu yang Tidak, kalau orang bilang racun gitu ya, untuk membersihkan lahan itu. Sama pendampingan. Jadi itu kewajiban Kementerian Pertanian tidak boleh meninggalkan petani berusaha sendiri. Wabil khusus untuk kita orang Papua mhm, tidak biasa dengan padi sawah. Oke, kita skip. Kita ada nama program padi gugu, padi ladang. padi ladang ya. Padi ladang, tanam di lahan kering, di Itu Tugal. memang hanya nanam padi aja atau mungkin ada tanaman-tanaman jangka pendek lain seperti mungkin sayuran atau Nah, jadi itu? sekarang ini laporan terakhir 2 minggu lalu bahwa produksi beras kita sudah mendekati swasembada. Sehingga dengan bantuan TNI nanam padi ladang, Polda, polisi sekarang nanam jagung, sehingga posisi karena Pak Menteri fokusnya masih padi dengan jagung. Oke, Nah, padi jadi dia komoditi lain bukan tidak dilirik, cuman mungkin sementara yang prioritasnya adalah padi dengan jagung. oke. Nah, kemudian bagaimana ini peran, unit ya pelaksana teknis sendiri, BRMP dalam menyampaikan program-program tadi Iya, ke petani iya, ya seperti iya. Jadi itulah hadirnya BRMP ini. BRMP ini adalah wajah Kementerian Pertanian yang ada di tiap-tiap daerah. Khususnya di Papua Barat, kami berkantor di Andaim, di Manokwari ini. Nah, tusi kami itu mendampingi Pak Menteri punya target, "Oke, Papua Barat saya kasih 5.208 hektar untuk nanam padi sawah dan padi gogo tahun 2025." Jadi kita harus bagaimana mencapainya nanam 5.200. 5.000 5.208 hektar 2025 harus tertanam padi di Papua Barat. Kalau 2025 ya? 2025, jadi Udah belum mencapai target? ini sekarang posisinya sudah 56%.
56% ya, berarti berat lagi nih, 13 Juli iya. setengah lagi ya? Nah, makanya mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan ke depan kami bisa tidur, karena kan susah tidur sekarang ini. Karena Pak Menteri Nggak sudah apa-apa nanti kami juga diajak Pak, biar boleh sekalian ya kita, boleh boleh. oh ya kondisi Nah, lapangan seperti ini gitu. itu kami perlu mediasi media diseminasi seperti yang Ego sampaikan bahwa kita tidak terhubung ya, kita kerja keras tapi tidak ada yang publish, silakan dilihat. Ini penting sekali ya, Ya. peran media untuk Iya, masyarakat ya, menyampaikan informasi dan iya, edukasi masyarakat. betul. Nah kemudian Bung, ini untuk kolaborasi ataupun mungkin komunikasi dengan pemerintah daerah sendiri seperti apa ini? Baik, jadi program benih, bantuan pestisida, bantuan itu semuanya Kementerian Pertanian itu berikan ke dinas, bukan ke kantor BRMP. Oh gitu. Jadi dinas sebagai penguasa wilayah, dinas kabupaten atau dinas provinsi, dinas pertanian ya, Oke. dia yang tahu wilayah, dia akan namanya tuh mencari CPCL, calon petani, calon lokasi. Contoh di Manokwari, di SP di SP, Iya, dinas yang tahu, ini wilayah kami. oke. Nah, mereka Datanya juga udah punya. iya, ini kami kirimkan petani ada lahan 1.000 hektar contoh dari Manokwari. Nah, kami yang mengverifikasi. Kalau ada masalah di pusat, kami yang dorong. Kalau ada masalah di daerah pun, kami yang kejar-kejar. Teknologinya atau apanya kami harus dampingi. Jadi kami mendampingi dinas dalam rangka program swasembada pangan. Berarti petaninya pun sudah terseleksi begitu ya? Iya. Atau mungkin ada, semacam apa gitu untuk diseleksi ataupun yang memenuhi kriteria begitu ya? Iya, Tidak asal ini aja ya? enggak. Jadi memang ada CPCL, ada koridor, malah sekarang pendekatannya zaman Pak Prabowo dan Pak Menteri sekarang ini, calon lokasi sama calon petani itu harus namanya pakai poligon, ada koordinat. Tidak bisa lagi zaman dulu turun dari langit itu. Berapa hektar? Kira-kira, kalau sudah lihat atas itu, sudah itu. Itu saya nggak bisa lagi, Elko. Sekarang sudah harus mana you punya koordinat, kita mah pakai HP aja udah bisa sekarang kan. Oke. Kirim, klik 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 klik, kirim ke Jakarta. Pas dilihat, ini laut ini, celik-celik, eh, jadi nggak bisa, atau sawit gitu. Kalau dulu bisa, kalau sekarang nggak bisa. Pak Menteri punya dashboard sendiri, video sendiri depan kamarnya itu, bangun tidur jam 3 subuh itu kami pasti di absen. Ini udah bisa lihat deh dari koordinat. Jadi pendekatan sekarang, pemerintah sekarang, bantuan itu harus berbasis kelompok sama berbasis koordinat poligon itu. Tidak bisa dari Jadi akurat, tepat ya, wajib, waduh. wajib gitu. Jadi ya zaman sekarang kan KPK sudah kencang, polisi sudah siap gitu. Kalau kita punya istilah begini, kalau itu di Papua Barat punya istilah begini, apa ya, akurat jadi karena bisa main baku tipu begitu ya? Baku tipu, iya betul. Saya tanya ini baku baku berarti baku bersama-sama, sama-sama tipu, itu ya? So baku tipu sekarang Nggak bisa. terpantau semua begitu. Tahu. Oke, kemudian kerjasama dengan lembaga lain seperti BUMN, kemudian juga dengan TNI Polri, Iya, apa ini, iya. Bung? Jadi, pesan Pak Prabowo melalui Pak Menteri Pertanian, swasembada tidak akan tercipta hanya di Kementerian Pertanian. Tadi saya sampaikan bahwa PU berperan menyediakan air, irigasi, Bulog petani sudah tanam, Eko, hasil sudah tinggi, tapi mau dijual ke mana? Nah, akhirnya yang menang tengkulak. Itu Pak Prabowo langsung keluar perpres itu, inpres itu, kalau ada tengkulak yang beli, contoh ya, bukan contoh, inpresnya padi minimal itu harganya 5.500 per kilo, gabah kering panen, setelah dia jual, petani jual dari sawah, membantu petani itu minimal 5.500, itu harga yang masuk. Petani untung, pembeli juga nggak rugi. Kalau untuk jagung itu kalau untuk padi Rp6.500 per Jagung. kilo, padi. Oh padi, Padi. 6.000. Kalau jagung 5.500. Oke. Dua itu. Nah itu meyakinkan petani. Nah itu siapa yang bisa? Kalau seandainya harga di bawah itu, Bulog harus turun. Nah jadi kerjasama dengan BUMN-nya Bulog. Oh, Badan Logistik Beras itu, dia yang harus datang. Jadi kalau seandainya satu titik ada laporan dari kayak mana petani menjual padi di bawah 6.000, tengkulak atau apa namanya kondisinya retire apa membeli beras, membeli gabah itu di bawah 6.500. gitu ya? Wah itu bahaya itu. Itu polisi langsung ditelepon itu langsung Oke. terjun. Karena itu dan Bulog harus hadir di situ. Bulog harus hadir. Nah, jadi sekarang jaminan untuk petani menjual, Elko sudah menanam padi, katanya sudah pakai pupuk bagus, benih bagus, hasilnya mungkin tinggi 6 ton, tapi yang beli nggak ada, atau yang belinya akhirnya karena akses mungkin ya, harganya rendah. Nah, itu yang pintu
pemeriksaan di sana. Nah, makanya di situ harus ada jaminan Bulog. Makanya sekarang itu kerjasamanya dengan untuk pemasaran dengan Bulog. Untuk pengawalan distribusi pupuk kita gunakan dari Polri. Jadi Polda pun ikut kerjasama. Jadi kalau ada permainan, ada pupuk penyelewengan, itu Polda ada. Terus kalau ada dari penanaman padi gugur TNI. TNI sekarang sudah selain menembak sudah pintar ini, sudah pintar bercocok tanam sekarang. Wis. Malah di Papua Barat ini ada kompi khusus, kompi pertanian namanya. Wow. Nah, kita kemarin baru rakornis dengan Pak Pangdam melalui staf ahlinya. Kompi itu ada kompi pertanian, kompi peternakan, kompi perikanan. Jadi Pak Prabowo ini bagus strateginya. Jadi didatangkan satu kompi mungkin 1.300, 1.200 itu ke di sini ada 7 kompi di Papua Barat dan Papua Barat dengan Papua. Apa? Papua Barat, Papua ini ada 7 kompi. Jadi kalau kurang lebih ada sekitar 9.000. Oke. Di Manokwari, di Kayamana lupa saya titiknya, sudah datang satu kompi untuk bertani, menjadi petani, mendampingi pertanian. Nah, kami itu melatih mereka sekarang. Makanya sembari mereka menjaga keamanan juga tentunya. Itu program Pak Prabowo, bagusnya Pak Prabowo tuh. Luar biasa. Nah, kemudian ini apa harapan Bung ya, untuk masa depan pertanian di Papua Barat nih? Nah, jadi Udah hampir selesai. ya, jadi ini yang ekspektasi saya, eee, kalau bahasa saya mewakafkan diri saya dari Sumatera ke sini, menjadi kepala balai di sini bahwa ekspektasinya bahwa mari, kawan-kawan semua, para petani, planters di Papua Barat ini, kita nih jangan hanya sebagai konsumsi, kita harus menjadi produksi atau produsen. Sehingga petani kita karena saya lihat potensi kalau nggak salah sekitar sekitar sorry, di Manokwari Selatan itu kan lahannya luas tuh, lahan padinya. Itu kalau kita sekarang itu kalau dia panen di lahan itu ada 1.000, seandainya 1.200 hektar aja panen, itu kan potensi itu. Nah, berasnya itu jangan dibawa luar. Jadi kita bisa waspada dari mari kita sama-sama bertani di Papua Barat ini, kalau memang belum familiar bersama-sama kita, teknologi sudah ada, wabil khusus untuk yang anak-anak muda. Sekarang bertani itu tidak lagi zaman bertani zaman nenek moyang kita. Kita sudah namanya full mekanisasi. Tanam bisa pakai mesin tanam, nanti Elko ikut kita nanam pakai mesin. Oh ya, Kalau dulu nanam nanam kan pakai tangan ditusuk-tusuk, manual gitu ya? manual, sekarang sudah ada mesin tanam. Dan tekanan tanam ini kan sama, seragam. Dan jumlahnya, kalau kita nanam manual kan jumlahnya cuma Heeh. sekali banyak. Kalau ini kan pakai mesin dua dua biji tek tek tek, jadi efisiensi. 1 hektar bisa 40 kilo selama ini manual, jadi 25 kilo. Nah, harapannya petani-petani muda itu sekarang bertanam sudah pakai Indo Jarwo Transporter, sudah banyak di sini. Saya sudah keliling di Papua Barat ini, sudah banyak mesin itu dari Kementerian Pertanian. Untuk penyiangan ada mesin juga, membuang gulma itu ada, untuk mupuk ada drone seeder sebesar mobil, Oke. memupuk pakai drone seeder bisa ngasih benih bisa juga, mupuk juga pakai drone itu. Nah, panennya sudah pakai combine itu, sudah mesin combine. Nah, itu nanti kita perlu nih ngajak RRI karena kita, corongnya ya di kawan-kawan RRI, karena RRI ini luasannya paling luas. Kok Bang, Nah, kita siap untuk, turun sama-sama ya, untuk melihat secara langsung. Jadi ceritanya tuh lebih wow, lebih ini ya, lebih apa, menggigit ya. iya, makanya itu related dengan moto RRI, sekali di udara bersama drone di udara. Oke, terakhir, apa pesannya untuk masyarakat di Papua Barat dan juga untuk anak-anak muda, untuk generasi muda untuk mendukung swasembada pangan di Papua Barat? Ya, saya inginnya kita deraskan, pertanian ini bahwa pertanian ini adalah, bukannya pertanian yang zaman dulu bahwa kita berpikiran pertanian itu adalah masa lalu. Pertanian itu adalah masa depan. Jadi sekarang kita harus maju ke depan, yang saya sampaikan tadi bahwa petani-petani milenial, kita harus siap bertanam, yang selama ini mereka, hanya berpikiran kerjanya mungkin di counter HP atau kerjanya di tempat lain, bahwa pertanian ini sudah menjanjikan dengan teknologi baru, teknologi sudah banyak, mari kita bersama-sama dengan BRMP kami siap mendampingi dari sisi teknologi, dari sisi bagaimana bercocok tanam yang baik, sehingga petani-petani sekarang yang milenial mau untuk bertani di pertanian ini. Baik, terima kasih Bung Yo, Ya. luar biasa, pemirsa,
Papua Barat adalah wilayah yang penuh potensi dan dengan dukungan yang nyata dari Kementerian Pertanian, kita optimis swasembada pangan bukan sekedar harapan, tapi kenyataan yang sedang dibangun. Untuk Sobat Tani yang mendengarkan ataupun yang menonton podcast hari ini, mari terus dukung dan terlibat dalam pembangunan pertanian. Dari desa hingga ke pusat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam tani, salam mandiri, salam pangan Indonesia. Saya Elko, terima kasih. Sampai jumpa.